Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Kesumo Muhammad, mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kelas 11A, NIM 211250016. Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo, MD CMILD. Kali ini kita akan membahas tentang 3D printing. Oke, nanti akan ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama deskripsi topik, kemudian relevant to the future of logistics, kemudian 7 ways of 3D printing, yang keempat summary and trend overview, dan terakhir kesimpulan. Oke, pertama deskripsi topik. 3D printing ada proses manufaktur adiktif di mana objek 3 dimensi dibuat dari model digital melalui penambahan material lapis demi lapis. Teknologi ini menggunakan berbagai jenis material seperti plastik, metal, keramik, hingga kertas yang mempengaruhi kekuatan, durabilitas, akurasi, dan tekstur produk akhir. Awalnya digunakan untuk rapid prototyping. Kini 3D printing berkembang menjadi produksi batch besar di industri otomotif, medis, aerospace, dan manufaktur komersial. Pasar 3D printing diproyeksikan bertumbuh dengan CAGR 11% di 2024 sampai 2034 dan mencapai 49 US dollar miliar. Dengan 2,64 miliar orang di seluruh dunia, 1 dari 3 sudah berbelanja online. Terdapat potensi besar untuk personalisasi dan kustomisasi massal produk menggunakan teknologi percetakan 3D. Untuk mendukung peningkatan pasar dalam produksi cetak 3D ini, termasuk layanan cetak yang pengiriman bisnis ke bisnis atau B2B, penyedia layanan logistik memanfaatkan jaringan regional mereka dalam hal skala dan kompleksitas. Contoh penerapannya pada GE Aviation telah memproduksi 100.000 komponen turbin menggunakan 3D printing yang membuat bagian tersebut 25% lebih ringan dan 5 kali lebih tahan lama dibanding metode tradisional. Oke, kemudian kita bahas ke bab 2, yaitu relevance to the future of logistics. 3D printing ini sangat relevan dengan masa depan logistik. Yang pertama, mass personalization dan customization. Dengan 2,64 miliar orang berbelanja online, 3D printing membuka peluang besar untuk produksi barang yang sangat personal, seperti kacamata, kemudian alat bantu dengar, prostetik medis, dan sepatu custom. Logistik perlu adaptasi karena 3D printing mendorong yang pertama produksi desentralisasi dekat dengan konsumen. Yang kedua distribusi barang on demand, di mana kebutuhan pasti akan sangat meningkat. Yang terakhir pengurangan inventory dan pergudangan tradisional. Artinya dengan adanya 3D printing ini tidak akan lagi ada inventory dan pergudangan yang konvensional. Bahkan 3D printing ketika dibutuhkan hari itu bisa langsung dikirim. Kemudian yang kedua, decentralized production, di mana spare part dan aftermarket logistik 3D printing memecahkan masalah yang klasik, seperti permintaan spare part yang tidak pasti, di mana permintaan spare part yang tidak pasti ini membutuhkan waktu lama untuk spare part dapat dikirim. Padahal dengan 3D printing ini dapat hari itu juga dapat dikirim sesuai permintaan dari customer. Kemudian logistik juga, kemudian 3D printing ini juga mempengaruhi inventory mahal. Akhirnya inventory tidak akan mahal lagi karena begitu kebutuhan hari itu permintaan dilakukan, maka hari itu pun dipenuhi. Jadi inventory tidak dibutuhkan sepenuhnya. Kemudian resiko mesin berhenti karena spare part tidak ada. Ketika kita membutuhkan spare part itu langsung ready dan langsung didistribusikan. Solusi-solusinya penyimpanan file digital di cloud. Akhirnya
ketika kita membutuhkan cetakan tidak perlu lagi menghubungi pihak penyedia, jadi kita langsung bisa melakukan cetak 3D-nya dengan file digital di cloud. Kemudian juga yang kedua pastinya mengurangi biaya gudang dan lead time. Kemudian yang ketiga memungkinkan lokalisasi pusat produksi kecil. Jadi skalanya bisa UMKM bisa melakukan 3D printing sendiri. Kemudian logistik provider harus dapat membuat hub 3D printing lokal dengan bekerja sama dengan penyedia AM. Kemudian yang ketiga adalah sustainability, di mana logistik ini dengan 3D printing ini akan sustain dengan pemanfaatannya lebih sedikit limbah, kemudian lebih sedikit transportingnya, kemudian materialnya juga ramah lingkungan, karena menggunakan material secara efisien, layer by layer, minim waste. Kemudian membuka peluang material bio-based dan mendukung desain lebih ringan untuk industri, misal aerospace, dan mengurangi konsumsi energi. Masih di relevant of the future, 3D printing dalam rantai pasok, dalam logistik juga memungkinkan pembuatan prototipe lebih cepat. Contoh yang lebih baik dari hal ini adalah pembuatan komponen untuk uji coba otomatisasi, di mana konsep baru lebih baik gagal dengan cepat daripada menunggu lama sebelum hasil tercapai. Salah satu contoh di DHL sudah menggunakan teknologi internal menggunakan 3D printing untuk mengembangkan grabber bagi lengan robot yang digunakan dalam rantai pasok. Pembuatan produk sampel untuk operasi logistik dapat memakan waktu berminggu-minggu dari desain hingga prototipe. Tetapi dengan menggunakan 3D printing, waktu ini dapat mempersingkat menjadi beberapa hari, sehingga perencana logistik dapat meminimalisasi waktu optimalisasi. Untuk aplikasi logistik yang membutuhkan kustomisasi dan fleksibilitas desain tingkat tinggi, komponen otomatisasi cetak di tempat kemungkinan akan mempercepat perputaran proyek dan mengoptimalkan arus barang. Memperoleh komponen yang dibuat khusus tidak hanya jauh lebih cepat, tetapi jauh lebih hemat biaya dan berkelanjutan. Kemudian kita akan membahas 7 ways 3D printing helps logistik. Yang pertama, desain lebih efisien. Jadi memungkinkan pembuatan geometri kompleks yang lebih ringan dan kuat menggunakan material lebih sedikit sehingga mengurangi konsumsi energi. Kemudian yang kedua yaitu membuat suku cadang secara lokal. Dengan adanya desain digital, suku cadang dapat dicetak dan langsung di lokasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, perbaikan dan suku cadang. Produksi suku cadang on demand mengurangi resiko kerusakan dan kebutuhan akan inventory fisik yang besar. Kemudian yang keempat, pabrik lebih minimalis atau lebih kecil. Artinya proses percetakan menggunakan mesin 3D ini tidak membutuhkan ruang yang cukup besar dan membutuhkan hanya ruang-ruang kecil yang digunakan untuk mencetak 3D. Kemudian yang kelima, merampingkan manufaktur, di mana proses ini konsolidasikan produksi ke dalam satu tahap sehingga mengurangi jumlah pemasok dan menghilangkan kebutuhan supply transporting dan inventory komponen individu. Kemudian yang keenam, tentunya bahan baku lebih sedikit karena pencetakan 3D hanya membutuhkan bahan untuk desain dan secara drastis mengurangi limbah material. Terakhir, menghilangkan inventory di mana metode produksi on demand meminimalkan kebutuhan pergudangan dan penyimpanan yang luas. Oke, kemudian summary and trend overview-nya. Di masa depan, 3D printing dalam logistik ini akan tetap menjadi teknologi unggulan untuk produksi small medium batch dengan perencanaan dan material yang tepat. Teknologi ini akan terintegrasi dari desain, prototyping, hingga produksi massal.
Di masa depan, produk bahkan dapat dicetak dengan chip elektronik dan sensor tertanam atau smart printable. Hal ini mengurangi ketergantungan pada vendor luar dan memperkuat kendali supply chain. Nilai pasar global diprediksi tumbuh ke 105 US dollar miliar pada 2030 berdasarkan CAGR 24,3%. Kemudian pasti ada tantangannya, di mana tantangannya yang pertama 3D printing ini pastinya lebih mahal dan lambat dibandingkan produksi massal tradisional. Kemudian batasan material juga, banyak bahan baku yang belum bisa mencapai sifat mekanik manufaktur konvensional. Kemudian ukuran chamber printer juga membatasi ukuran objek. Objek besar harus dicetak per bagian. Kemudian resiko pembajakan desain, pemalsuan semakin tinggi, dan isu keamanan supply chain. Arah teknologi ini dibagi 4 tujuan. Yang pertama bio-based material, di mana material ini pastinya ramah lingkungan. Kemudian yang kedua mass personalization, produksinya custom dan skala besar. Kemudian yang ketiga decarbonization, mengurangi karbon melalui produksi lokal. Kemudian yang terakhir smart printable, di mana produk sensor cepat dan chip embedded. Dapat disimpulkan bahwa 3D printing saat ini berkembang dari rapid prototyping menjadi teknologi produksi strategis lintas industri dalam logistik. Teknologi ini memungkinkan personalisasi massal, kemudian produksi spare part on demand, dan distribution center yang lebih kecil, kemudian operasional yang lebih berkelanjutan. Meski terdapat tantangan seperti biaya, material terbatas, dan risiko pemalsuan, pertumbuhan pasar yang sangat besar menunjukkan bahwa 3D printing akan menjadi pilar penting transformasi supply chain global di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.